Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bani Ahmad Zulkarnain Kholadun, NIM 9334111820 dari Prodi Psikologi Islam kelas D, akan mempresentasikan tentang kematian dalam Al-Quran. Definisi kematian. Kematian berasal dari kata maut atau mati, yang berarti terpisahnya roh dari jasad, fisik dari psike, jiwa dari badan, atau yang goib dari yang nyata, keluarnya roh dari jasmani. Istilah tentang mati atau kematian yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut semuanya memiliki makna kemusnahan dan kehilangan total ruh dan jasad, terputusnya hubungan antara ruh dan badan, atau terhentinya budidaya manusia secara total. Secara terminologi, kematian disebut juga sebagai ajal akhir, yaitu akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam organisme biologis. Sebab kematian. Setiap makhluk yang akan mati akan memiliki tanda dan sebab-sebab kematian. Tidak ada seorang pun yang dapat meramalkan kapan kematian akan terjadi pada dirinya, di negerinya sendiri atau di negeri orang. Manusia sama sekali tidak mengetahui tentang hakikat apa yang dia upayakan dan dia usahakan, sehingga ia meraih hasilnya baik berupa kebaikan ataupun keburukan, manfaat ataupun mudarat, kemudahan ataupun kesulitan, sehat ataupun sakit, dan ketaatan maupun kemaksiatan. Simpson dalam bukunya Forensic Medicine tahun 1985 menjelaskan bahwa kematian bisa terjadi secara tiba-tiba atau yang lebih dikenal dengan sudden death, yaitu kematian yang tidak terduga, non-traumatis, non-self-inflicted fatality, yang terjadi dalam 24 jam sejak onset gejala. Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsir Al-Misbah bahwa masa depan seseorang yakni besok dan masa depan seseorang yang terjauh tidak akan ada yang mengetahuinya secara rinci, apalagi ada yang berada di luar diri kamu. Sebab-sebab kematian manusia. Ada beberapa sebab-sebab kematian manusia. Yang pertama, seiring penuaan usia makhluk hidup, tubuh mereka akan perlahan-lahan mulai berhenti bekerja. Yang kedua, penyakit dan kecelakaan. Yang ketiga, lingkungan dengan suhu yang sangat dingin atau yang terlalu panas. Yang keempat, kekurangan makanan, air, udara, dan lingkungan. Yang kelima, diserang dan dimakan atau pembunuhan. Yang keenam, infeksi dari gigitan hewan berbisa maupun hewan yang terinfeksi virus berbahaya. Yang kedelapan, kematian pada saat tidak terbangun dari tidur. Yang kesembilan, kematian sebelum lahir karena perawatan janin yang tidak benar atau keguguran. Dan yang terakhir, melakukan perbuatan buruk sehingga mendapat hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan atau tanpa pengadilan, atau hukuman mati. Penelitian yang dilakukan oleh Comstock et al. Tahun 1972 dalam Journal of Disease tahun 1972 menyatakan bahwa mereka yang melakukan kegiatan keagamaan secara teratur disertai dengan doa dan zikir, ternyata risiko kematian akibat penyakit jantung koroner lebih rendah 50%, sementara kematian akibat emfisema atau penggelembungan paru-paru lebih rendah 56%. Kematian akibat sirosis hepatis atau penyakit pengerasan hati lebih rendah 74%, dan kematian akibat bunuh diri lebih rendah 53%. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Larson et al. Tahun 2000 berkesimpulan bahwa orang lanjut usia atau lansia yang non-religius angka kematiannya 2 kali lebih tinggi daripada lansia yang religius. Menurut Elizabeth Kubler-Ross tahun 1998, terdapat 5 tahapan yang dialami oleh seseorang menjelang kematian. Tahap pertama, yakni penyangkalan dan pengasingan diri. Tahap kedua adalah marah. Tahap ketiga, tawar-menawar. Tahap keempat, depresi. Dan tahap kelima, menerima dan pasrah. Kematian secara biologis. Kematian biologis terdiri dari 2 jenis, yaitu kematian klinis dan kematian serebral. Kematian klinis adalah absennya denyut nadi dari pernafasan dan merupakan proses yang reversible dapat kembali, misalnya dengan bantuan CPR atau cardiac pulmonary resuscitation.
Kematian cerebral adalah kematian terjadi ketika semua fungsi cerebral berhenti dan irreversibel, tidak dapat kembali lagi. Robert M. Veitch dalam bukunya Death, Dying and Biological Revolution, sebagaimana yang dikutip oleh Shannon tahun 1995, mengemukakan 4 pendekatan dalam memaknai kematian. Pertama, berkaitan dengan jantung dan paru-paru. Kedua, berkenaan dengan pemisahan tubuh dan jiwa. Ketiga, kematian otak. Dan yang terakhir, kematian neokorteks. Saat ditiupi roh, janin dalam keadaan hidup. Dengan demikian, roh bukanlah rahasia kehidupan. Kehidupan manusia di rahim ibunya telah ada sebelum roh ditiupkan. Roh baru ditiupkan saat janin berusia 120 hari. Sejak itulah awal kehidupan manusia dimulai. Hubungan antara ruh dan jasad. Ruh memiliki 4 tempat, yaitu 1. Dalam kandungan ibu, jasad tidak hidup tapi dapat berkembang. Yang kedua, dalam kehidupan dunia. Yang ketiga, dalam alam barzakh, yaitu di sini ruh bergabung dengan jasad untuk menerima pertanyaan kubur dan secara masing-masing merasakan siksa atau bahagia. Yang keempat, yang paling akhir, yaitu dalam surga atau neraka. Di surga, jiwa tidak diwajibkan melakukan tugas termasuk tugas ibadah dan tidak meninggalkan sisa berupa kotoran saat makan dan minum. Kematian dalam perspektif Islam. Mati menurut pengertian secara umum adalah keluarnya ruh dari jasad. Menurut ilmu kedokteran, orang baru dikatakan mati jika jantungnya sudah berhenti berdenyut. Mati menurut Al-Quran adalah terpisahnya ruh dari jasad, dan hidup adalah bertemunya ruh dengan jasad. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.